Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4 izin membuat video atau podcast untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar pajak yang bertema permasalahan pajak. Sebelumnya, saya izin memperkenalkan diri, nama saya Sinta Arifah Nur. Saya bersama 5 teman saya, Amanda Kurnia Putri, Iksan Fitra, Fadia Hilmi, Isnanda Zainur Hanifah, dan Naila Ramadanti Rahmat. Selamat mendengarkan dan semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Sebelum kita ke permasalahan pajak, lebih baik kita perkenalan terlebih dahulu tentang pengertian, unsur-unsur, fungsi, dan penggolongan pajak. Pertama-tama, kita akan membahas unsur-unsur pajak. Unsur-unsur pajak terdiri dari iuran atau pungutan, dipungut berdasarkan undang-undang, dapat dipaksakan, tidak menerima atau memperoleh imbalan secara langsung, dan bertujuan untuk membiayai pengeluaran umum negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari unsur-unsur tersebut, bisa ditarik kesimpulan mengenai pengertian pajak. Pajak adalah iuran berbentuk uang dari rakyat kepada negara berdasarkan peraturan atau undang-undang dan bersifat memaksa yang gunanya untuk keperluan negara secara umum, tetapi tidak menerima imbalan secara langsung. Kemudian kita berlanjut ke fungsi pajak. Berdasarkan paradigma klasik atau kuno, pajak berfungsi sebagai budgeter atau anggaran, di mana pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang yang berlaku. Berdasarkan paradigma kontemporer atau sekarang, pajak berfungsi sebagai sumber penerimaan negara yang aman, murah, dan berkelanjutan, sebagai instrumen keadilan, pemerataan, sebagai instrumen ketenaga kerjaan karena salah satu tujuan insentif pajak adalah untuk menciptakan lapangan kerja, kemudian juga sebagai instrumen kebijakan pembangunan, dan sebagai instrumen kebijakan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Pajak memiliki penggolongan, yaitu penggolongan berdasarkan cara pemungutannya dan penggolongan berdasarkan kewajibannya. Penggolongan pajak berdasarkan cara pemungutannya merupakan pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung contohnya seperti PPN atau pajak penghasilan dan PBB atau pajak bumi dan bangunan. Sedangkan pajak tidak langsung contohnya seperti PPN, pajak pertambahan nilai. Kemudian jika penggolongan pajak berdasarkan kewajibannya berisi pajak subjektif dan pajak objektif atau pajak yang bersifat kebendaan. Pajak subjektif di mana dalam pengenaannya memperhatikan keadaan atau kondisi pribadi wajib pajak, dan pajak objektif merupakan jenis pajak yang dalam pengenaannya hanya memperhatikan sifat objek pajaknya saja, tanpa memperhatikan keadaan atau kondisi diri wajib pajak. Ada 5 permasalahan yang harus dihadapi pemerintah untuk dapat mewujudkan target kenaikan penerimaan perpajakan sebesar 13,31% sesuai dalam RAPBN 2020. Permasalahan pertama adalah program perpajakan tahunan yang dinilai semakin tidak efektif. Mengapa? Karena pertumbuhan penerimaan hingga masa pelaporan SPT pada bulan April lalu melambat. Di tahun 2019, dari program SPT tahunan, pertumbuhan penerimaan perpajakan hanya sebesar 1,02%. Padahal di 2017, pertumbuhan penerimaan perpajakan pada masa penerimaan SPT mencapai 19,22%. Permasalahan kedua adalah rasio SDM perpajakan terhadap jumlah penduduk yang masih sangat rendah di Indonesia, yang dimana rasionya itu 1:5.293 penduduk. Jika dihitung berdasarkan jumlah wajib pajak, rasionya juga masih 1:936 WP, yang artinya beban SDM perpajakan masih sangat tinggi. Permasalahan ketiga adalah tingkat kepatuhan perpajakan yang menurun drastis hingga Juni 2019. Tingkat kepatuhan hanya 67,4%, turun dari angka 72,6% pada tahun 2017. Permasalahan keempat adalah kebijakan yang pro pebisnis. Tax amnesty jilid 1 terbukti tidak terlalu efektif hasilnya. Karena itu, tax amnesty jilid 2 perlu dipertanyakan. Terlebih usulan ini datang dari pengusaha yang memang mengincar pengampunan pajak lagi. Selain itu, penurunan tarif juga tidak serta-merta efektif meningkatkan penerimaan perpajakan. Papar Huda. Permasalahan kelima adalah infisiensi dan tidak efektifnya relaksasi fiskal. Huda mengungkapkan,
Belanja pajak dari tahun 2016 ke 2018 selalu meningkat. Terakhir pada tahun 2018, belanja pajak sebesar 221,3 triliun. Namun, yang terjadi ialah pertumbuhan ekonomi stagnan di angka 5% dan pertumbuhan sektor industri manufaktur terus melambat. Artinya, insentif fiskal yang sebegitu besar tidak efektif dan cenderung dinikmati golongan tertentu, ungkap Huda. Sekian pemaparan materi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.